Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Sri Kandayani di kelas 4, tema 1 indahnya keberagaman, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Materi kita pada hari ini adalah 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. 2. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. 3. Cara benda menghasilkan bunyi. Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama, topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok itu topik yang dibahas pada suatu teks. Ditemukan secara tersurat atau tersirat di kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, ataupun di awal dan akhir paragraf. Jadi, gagasan pokok atau gagasan utama itu topik yang dibahas pada suatu teks. Ditemukan secara tersurat atau tersirat di dalam kalimat utama. Baik itu kalimat utamanya yang berada di awal kalimat, atau di akhir, atau di awal dan akhir suatu paragraf. Selanjutnya, gagasan pendukung atau penjelas, yaitunya uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pendukung itu terletaknya adalah uraian informasi ya anak-anak. Uraian informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks, lakukanlah hal-hal sebagai berikut. Pertama, baca teks secara seksama. Kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada suatu paragraf. Pada setiap paragraf itu kita lihat kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Selanjutnya, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam satu paragraf. Itu adalah untuk menentukan gagasan pokok atau gagasan pendukung suatu teks. Pertama, baca teks secara seksama. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir setiap paragraf. Ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dari suatu paragraf. Contoh, anak-anak ibu melihat ini kan? Ini adalah gambar kain batik. Contoh kalimat, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan malam ya. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Anak-anak, dari sini mana gagasan pokok atau utama? Mana juga gagasan pendukung atau penjelas? Yuk kita lihat. Gagasan pokok, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kita tahu batik merupakan kain asli Indonesia. Gagasan pendukung atau penjelasnya, kita lihat. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis dan atau dicetak menggunakan malam atau lilin panas. Kita lihat cara membuat kain batik. Kalimat penjelas pertama, dia akan mengatakan
kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kita lihat kalimat penjelas yang pertama, cara membuat kain batik. Selanjutnya, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Berarti kalimat penjelas kedua, tempat asal kain batik. Kita lihat kain batik berasal dari Pulau Jawa, tempat asal dari kain batik. Selanjutnya, kita melihat seiring dengan perkembangannya waktu, kain batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalkan Bali. Kita bisa melihat persebaran kain batik. Jadi kan kalimat penjelasnya, batik itu tidak hanya dari Pulau Jawa saja. Persebaran kain batik sudah sampai di luar Pulau Jawa seperti Bali. Jadi anak-anak, dari kalimat ini, dari contoh kalimat ini, kita bisa melihat gagasan pokoknya. Batik merupakan kain asli Indonesia. Gagasan pendukung, cara membuat kain batik itu nih, cara membuatnya dilukis atau dicetak menggunakan malam. Tempat asal kain batik yaitunya berasal dari Pulau Jawa. Persebaran kain batik tidak hanya di Pulau Jawa saja. Pulau Bali juga sudah menggunakan kain batik. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat yang memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh, suku Minang. Suku Minang itu di Sumatera Barat. Suku Nias di Sumatera Utara. Suku Bugis di Sulawesi. Berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia dan lain-lain ya. Selanjutnya, keberagaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Contoh, ada bahasa Betawi, ada bahasa Batak, ada bahasa Sunda, ada bahasa Minang, dan berbagai macam bahasa lainnya. Selanjutnya, keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Seperti di Jawa ada rumah adat Joglo, di Sumatera Barat, seperti gambar ini, ada rumah adat yang disebut dengan nama rumah Gadang. Di Papua, rumah Hanoi. Di Sumatera Utara, rumah Bolon. Dan berbagai macam 34 provinsi masing-masing mempunyai rumah adat yang berbeda. 34 provinsi mempunyai pakaian adat yang berbeda, mempunyai senjata tradisional yang berbeda, dan berbagai keragaman. Contoh selanjutnya, keberagaman tarian. Tarian adalah suatu kesenian yang memadukan antara gerak tubuh dan iringan musik. Contoh, tarian kecak Bali, tarian zapin tembung dari Kalimantan Barat, tarian piring ini tari piring dari Sumatera Barat. Mungkin banyak lagi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, seperti tari tortor dari Sumatera Utara. Dan berbagai macam tarian yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada keberagaman pakaian. Setiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian adat yang beragam. Pakaian tradisional adalah pakaian khusus suatu daerah yang biasanya dipakai dalam upacara atau acara adat. Contoh, pakaian beskap dari Jawa Tengah, pakaian payas dari Bali, pakaian bundo kandung dari Sumatera Barat, dari Minangkabau ya. Selanjutnya, keberagaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian tradisional. Contohnya rencong dari Aceh, keris dari Jawa, tombak trisula dari Sumatera Selatan. Ada keberagaman alat musik tradisional. Contohnya alat musik tradisional
yaitu tembo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, tifa dari Papua. Jadi berbagai macam tarian, pakaian tradisional, senjata tradisional, alat musik, dan lain-lain yang ada keberagaman di Indonesia. Selanjutnya, cara menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional yang ada di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Berikut ini cara memainkan alat musik beserta contohnya. Kita lihat ada alat musik itu yang dipukul, contohnya gong dan gendang. Alat musik yang ditiup ada seruling dan trompet. Alat musik yang digesek, biola dan rebab. Alat musik yang dipetik, gitar dan kecapi. Alat musik yang digetarkan atau digoyangkan, angklung dan marakas. Anak-anak, ini adalah contoh alat musik yang dipukul seperti gendang. Ini yang ditiup seperti ini, kita bisa melihat ini rebab yang digesekkan, dan ini kecapi. Selanjutnya ini ada angklung. Jadi alat musik itu ada dipukul. Untuk menghasilkan bunyi ada yang dipukul, ada yang ditiup, ada yang digesek, ada yang petik, dan ada yang digetarkan. Jadi itu contoh dari berbagai alat musik dan bagaimana cara dia menghasilkan bunyi. Nah, itu ya anak-anak contohnya. Terima kasih anak-anak sudah mendengar penjelasan Ibu Sri. Mohon di subscribe bagi yang belum subscribe, like dan komen. Selanjutnya bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan, kepada Bapak Ibu guru yang membutuhkan. Selalu ikuti dengan tekan lonceng. Sekian pembelajaran Bu Sri hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.